Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 9 dengan judul perikop Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelumnya, Saulus menjadi buta setelah ditegur oleh Tuhan Yesus, kemudian dibawa ke rumahnya, ke rumah seorang Yudas di Damsyik. Kemudian Ananias datang untuk menyembuhkan Saulus. Kemudian Saulus makan dan kesehatannya pulih. Dan mulailah Saulus ya, belum disebut Paulus. Mulailah Saulus mengajar di Damsyik ya, memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Tuhan. Oke, jadi Yesus adalah Anak Tuhan. Anak Tuhan artinya ya satu keluarga dengan Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan tidak beranak kan? Ya, Yesus kan tidak punya anak, makanya Yesus tidak beranak, makanya Yesus Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kenapa dipanggil Anak Tuhan? Karena Yesus manusia, menjadi anaknya Maria, makanya disebut Anak Tuhan. Demikian juga kita ini yang menjadi pengikut Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak angkatnya, jadi anak angkat Tuhan. Kita harus bangga ya, bahagia, karena itu adalah sebuah privilege atau hak istimewa yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Bagi Anda yang terpanggil, Anda terpanggil untuk menjadi anak Tuhan, anak angkat Tuhan. Berbahagialah karena kita akan mewarisi kerajaan Tuhan. Semua orang yang mendengarkan Saulus heran. Hei, bukannya Saulus ini dulu ingin membinasakan siapapun yang memanggil nama Yesus ya? Waktu di Yerusalem juga seperti itu. Saulus akan membinasakan yang menyebarkan nama Yesus. Mereka bingung ya. Tapi Saulus tetap yakin ya, nggak takut, nggak peduli, tetap melakukan yang benar. Dan Saulus semakin besar pengaruhnya ya. Dan karena itu Saulus mau ditangkap ya.
mau ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan mau dihadapkan ke imam-imam kepala. Persis sama seperti ketika Stefanus dibunuh. Jadi Stefanus adalah martir yang pertama. Saulus masih bertinggal di Damsyik dan terus mengajar tentang Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah Mesias. Ini dia. Saulus membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias itu sendiri. Jadi orang-orang Yahudi sampai sekarang tuh masih banyak yang belum percaya. Mereka masih menunggu Mesias versi mereka sendiri, Mesias duniawi. Padahal Mesias itu sudah datang, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi orang Yahudi itu ya memang ya itulah, ya, keras kepala ya, tidak mau terbuka ya. Makanya keselamatan juga disebarkan, ditawarkan kepada bangsa-bangsa lainnya. Jadi orang pilihan, bangsa pilihan Tuhan itu bukan lagi bangsa Israel, meskipun tetap saja ya, karena itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham ya, sampai selama-lamanya ya, memang tetap diberkati Israel. Tetapi yang lebih terberkati adalah yang mengikuti Yesus, karena Yesus adalah juga orang Yahudi dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Betapa tidak lebih besar lagi ya. Yesus, orang Israel disebut bangsa pilihan, tetapi Yesus itu adalah Tuhannya orang Israel. Jadi pengikut Yesus itu lebih lagi diberkati, lebih lagi disayangi Tuhan. Karena itu kita sudah melakukan yang benar, mengikuti Yesus, karena Yesuslah Tuhan, pemilik dunia ini, pencipta dunia ini. Tetapi Saulus masih saja dibenci ya, dan gantian sekarang. Kalau dulu Saulus mau mengejar-ngejar dan membunuh pengikut Yesus, sekarang Saulus yang dikejar-kejar ya, untuk dibunuh ya. Orang-orang Yahudi berunding untuk membunuh Saulus. Tetapi lalu ada yang membocorkan itu, memberitahu Saulus bahwa Saulus, engkau akan dibunuh, cepat, sembunyi, ayo cepat. Nah, lalu Pak Saulus segera dicoba diungsikan ya, dilarikan ya, diturunkan lewat memakai keranjang ini dari atas tembok yang tinggi ya, untuk melarikan diri pada malam hari ya. Murid-muridnya Saulus itu menurunkannya dari atas tembok kota dengan menggunakan sebuah keranjang ya. Lalu turun di bawah, Saulus segera lari dan pergi ke Yerusalem untuk mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus yang lainnya, para rasul-rasul. Tetapi para rasul-rasul itu masih bingung ya. Kamu ini kan Saulus ya, kenapa kamu ini kok tiba-tiba sudah menjadi pengikut Yesus? Apa benar ya? Banyak yang masih sangsi, masih meragukan ya. Tetapi Barnabas percaya. Barnabas menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul dan bercerita tentang bagaimana Saulus bertobat karena Saulus melihat Tuhan. Saulus ditegur Tuhan di tengah jalan dalam perjalanan ke Damsyik, dan bagaimana Tuhan berbicara langsung dengan Saulus, dan bagaimana Saulus dengan keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Saulus ini memang ahli Tauratnya. Sekarang sudah menjadi pengikut Yesus. Wah, makin hebat saja itu. Udah, sebelumnya Saulus adalah ahli Taurat, sekarang jadi pengikut Yesus. Wah, makin pamungkas ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus memilih Saulus ditobatkan? Karena Tuhan Yesus ingin memakai Saulus ya. Saulus adalah pewarta yang sangat efektif. Saulus akan mewartakan Yesus ke bangsa-bangsa lain ya. Berkat Saulus ya, banyak sekali yang diberitahu tentang Yesus oleh Saulus ya. Diwartakan kabar tentang Yesus oleh Saulus. Saulus juga pintar bahasa ya. Dia suka bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani ya. Saulus ini orang yang terpelajar, beruntung, makanya dipakai Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar Yesus adalah Mesias. Tetapi kembali lagi ya, orang-orang Yahudi nggak mau tahu, nggak suka, dan mereka itu berusaha membunuh Saulus. Ya, sampai saat ini juga ya, kalau Anda lihat di YouTube itu, namanya street preacher atau pengkhotbah jalanan, mereka berkhotbah dengan berani di
di Yerusalem itu, di tempat-tempat yang dihuni oleh mayoritas ultra ortodoks, ya, Yahudi ultra ortodoks yang sangat jengkek sekali, yang sangat kental keyahudiannya, ya. Dan para street preacher atau pengkhotbah jalanan itu yang mereka lempari juga, ya, ditendangi juga, diludahi juga. Kalau anda bisa lihat di YouTube itu, ya, street preacher yang khususnya ada di Yerusalem itu, ya, diludahi, ditendang, diusir-usir oleh orang-orang Yahudi ultra ortodoks. Kemudian karena Saulus akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, Saulus diungsikan, ya. Mereka membawa dia ke Kaisarea, dekat pinggir laut, ya. Lalu membantu dia pergi ke Tarsus. Tarsus itu ada di Turki, ya, mengungsi dahulu. Akhirnya di Turki nanti menyebarkan kabar tentang Yesus yang adalah Mesias. Dan setelah beberapa lama, jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria, mereka hidup dalam keadaan damai. Dan Kristiani, pengikut Yesus, jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, dan terus tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.